Ini artinya menaikkan PPN tidak, lalu sunset policy tidak, tax amnesty jilid 2 tidak. Artinya satu-satunya solusi yang direkomendasi oleh Pak Faisal ini hanya tadi untuk lebih menegaskan saja memungut pajak dari orang-orang kuat tadi, atau seperti apa, Pak? Satu itu pelihara, seperti saya katakan di awal kan, pelihara ekonominya, pelihara pohonnya. Nah, pohon yang paling banyak menghasilkan buah terbaik adalah industri manufaktur. Ayo kita dorong industri manufaktur. Tapi jangan diobral itu yang namanya tax holiday. Masa perusahaan-perusahaan nikel China itu dapat tax holiday 20 tahun nggak bayar pajak, bebas pajak ekspor dan sebagainya itu, padahal nilai tambahnya kecil buat ekonomi. Jadi Baik, tapi kita kan saat mulai ini kan dari sedang sektor urgent yang nih, Pak. paling banyak bolongnya. Baik, tapi kan saat ini kan sedang urgent nih, Maaf, Pak, karena pandemi COVID-19. Mungkin juga pemerintah membutuhkan banyak dana juga untuk penerapan vaksin dan juga lain-lain begitu ya. Kalau Anda lihat yang paling cepat untuk dilakukan itu apa, Pak, yang bisa dilakukan pemerintah? ya kurangi syahwat belanja dulu. Ibu kota tunda sampai 2030. Ya kan enggak penting, nyawa manusia lebih penting kan. Vaksin gotong royong itu kan me, 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 me- mengusik rasa keadilan kita kan. Perusahaan-perusahaan yang mampu dapat vaksin, perusahaan-perusahaan yang tidak mampu tidak dapat vaksin. Ini bagaimana ini? Jadi ayo kita fokus, saya setuju sekali kepada vaksin, menyelamatkan nyawa manusia, ibu kota tunda dulu, ya, kemudian eh, kerja dari Bali itu work from Bali gitu ya, itu nggak banyak gunanya juga buat rakyat Bali gitu. Tapi pengeluarannya tambah akan pesawat, nanti teleponnya banyak. Jadi ayo, suatu negara yang sedang mengalami krisis biasanya, ya kita krisis kecil ya, biasanya itu puasa dulu. Jadi seluruh anggaran diutamakan untuk membantu rakyat, UMKM, dan sebagainya dan sebagainya. Bukan mengumbar uang ratusan triliun buat BUMN lewat penyertaan modal negara gitu-gitu kan. Padahal itu kesalahan fatal pemerintah juga. Jadi kalau itu orientasinya ya serba kurang terus gitu. Baik, Pak Faisal, tapi ini kan pemerintah kan punya target besar sekali nih untuk PDB di kuartal 2 nanti begitu. Bahkan disebut juga maunya kalau optimisnya itu 7% begitu. Lalu kalau puasa dulu apakah nanti bisa juga untuk menggenjot supaya PDB kita sampai di 7% itu? Apakah membangun ibu kota berefek kepada pertumbuhan ekonomi? Kan tidak. Apakah pernyataan modal negara untuk BUMN yang puluhan triliun itu eh, 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 manfaatnya besar? Tidak kelihatan di dalam data itu. Jadi boros. Apakah kereta cepat meningkatkan pertumbuhan ekonomi? Ya tidak. Proyek sesat gitu. Jadi harus ada reorientasi. Bukannya pemerintah tidak belanja ya, tapi pemerintah selektif melakukan belanjanya, dan yang tidak urgent ditunda dulu. Sekarang kan untuk bayar bunga aja sudah 350 triliun. Bayar bunganya kan tidak gratis itu. Kan kita uangnya itu untuk belanja itu dari utang. Utang itu bunganya tinggi, menggerogoti kemampuan pemerintah untuk melayani rakyatnya untuk membeli vaksin. Sehingga muncullah gotong royong yang sebetulnya bukan gotong royong itu. Ya, gotong royong aja dikorupsi, istilahnya dikorupsi gitu. Kan udah rusak ini negara ini.